Selamat malam, rekan-rekan Rumus Sejarah. Disyukur kehadirat Tuhan Maha Esa. Sepakat tafatnya, kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk mengikuti diskusi buku berjudul Pemikiran Sosialisme ala Syahrir yang akan dibawakan lebih lanjut oleh Kak Fauzian Aulia Muslim. Kayak ini Kak Fauzian, halo Ya, nih. mungkin. Ya, Sebentar, gimana, sebentar. Gimana, gimana? gimana nih kabarnya nih Kak? Belakangan ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, FYI juga nih buat teman-teman. Kak Fauzian Iya. itu adalah lulusan S2 sejarah di Undip, dan Kak Fauzan ini juga kebetulan adalah orang yang udah nulis atau publikasiin lah beberapa tulisan-tulisannya tentang Soekarno maupun Marhaenisme. Ini bakal nyambung banget nih sama apa yang kita bicarain ini, terutama tentang diskusi bedah buku yang sesuai ada judul di atas ini nih. Iya. Udah siap nih Mas? Siap, Mas. Siap, siap. Kayak mulai saya screen dulu ya. Di, Tolong minta di-share screen, Mas. udah kelihatan di sana? Belum, belum. Oh, Kayaknya tampilannya harus full screen deh, Mas. benar-benar. Full screen. Udah full screen di sana? Sudah, sudah. Oke, bisa Tapi, dimulai. Gimana, gimana, oke. gimana, gimana? Tapi layar saya nggak muncul ya. Video saya tuh nggak muncul. Apa karena share screen-nya dari Mas ya? Tapi kalau di aku Ah, muncul, Kak. udah Iya, semua oke. deh. Ya udah, nggak apa-apa ya. Boleh. Bisa dimulai aja ya, Ya TTW. mulai aja, Pak. Udah, udah. Oke. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Ya, terima kasih kepada TTW sebelumnya yang telah menyelenggarakan diskusi buku ke berapa ya? Ke 107 ya TTW ya. Iya, betul. 107. Eh, dan terima kasih juga kepada Mas Fikri yang bersedia, yang berkenan untuk memandu jalannya diskusi ini. Dalam kesempatan hari ini, saya akan memantik aja ya sebenarnya ya. Karena PowerPoint-nya itu sedikit, mungkin kurang lebih PowerPoint-nya itu berjumlah 7 sampai 8 slide aja gitu. Karena saya pengen nantinya lebih banyak sesi diskusinya gitu. Nah, sebelum masuk ke ini, bedah buku, saya juga mau menjelaskan sebenarnya kajian saya selama ini di S2 adalah kajian tentang Marhaenisme. Marhaenisme, pemikiran Soekarno. Jadi, karena saya fokus terhadap pemikiran gitu ya, dan kita tahu pemikiran itu tidak bisa dilepaskan dari konteks di mana subjek itu hidup dan bagaimana pengaruh-pengaruh ideologi maupun filsafat itu menempa individu itu, menempa subjek itu. Jadi, kalau sebelumnya saya membahas Soekarno itu karena mungkin banyak yang membahas Soekarno ya, tapi saya punya perspektif yang cukup berbeda gitu ya. Makanya saya berani mengambil tesis tentang Marxisme. Nah, sekarang walaupun saya tidak terlalu mendalami tentang Syahrir, tapi saya terdorong untuk banyak mempelajari ini ya, pemikiran-pemikiran para founding fathers kita yang sebenarnya banyak tokoh-tokoh ya, banyak pakar mengatakan bahwa para founding fathers kita tuh nggak bisa dilepaskan gitu ya dari pengaruh pemikiran sosialis ya, dari pengaruh pemikiran sosialis. Nah, pada malam hari ini diskusi ke 107 di Temu Sejarah, saya akan membawakan tulisan Syahrir
yang sebenarnya ini merupakan semacam surat-surat kabar gitu ya. Dia nulis di surat kabar, kemudian dijadikan buku. Ya. Kemudian diterbitkan pada tahun 1967. Artinya setelah ada transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya. Kalau kita paham konteks politik di mana buku ini diterbitkan, artinya orang-orang terdekat Syahrir ini mau membedah, sebenarnya membedah pemikiran dari komunisme. Mereka yang sebelumnya punya dendam kesumat dengan Marxisme-Leninisme ingin membongkar segi-segi negatif dari pemikiran Marx gitu ya. Nah, mungkin itu pendahuluannya, Mas. Kalau ada pertanyaan pemantik, boleh, Mas? Mas Fikri? Iya, mah, iya. Oke, Ya, bagaimana, Mas? ya, Dilanjut saja? udah ganti slide ya? Iya, sudah ganti slide. Dilanjut saja ya. Lanjut. Jadi, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, pemikiran Syahrir itu, kita kan tahu ya, PSI, Partai PSI itu partai yang identik dengan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memberikan atau mendasarkan PSI itu dengan ideologi sosialisme. Jadi sebenarnya saya terdorong nih. Waktu itu, sebelum saya belajar sejarah gitu, kenapa banyak partai-partai yang sebenarnya memiliki ideologi beririsan gitu. Sosialisme kah, terus ada Marxisme gitu ya. Ada sosialisme demokratis, ada sosialisme yang revolusioner. Nah, tapi saya bingung memetakan para founding fathers dari segi pemikirannya itu ada di spektrum mana gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk menelaah atau menelisik terlebih dahulu genealogi atau asal-usul dari pemikiran sosialisme itu sendiri. Ya, mungkin terminologi sosialisme itu sudah tidak asing kan. Sosialisme itu sudah kerap dipergunakan dalam kajian-kajian gitu ya. Kemudian aktivisme dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa sih sosialisme? Nah, kalau secara general, sosialisme itu kan adalah sebuah paham, ya, sebuah konsep atau sebuah teori filsafat yang menekankan kontrol kolektif atau kontrol sosial ya terhadap alat-alat produksi. Ya, jadi kita rakyat itu berhak mengakses alat-alat produksi. Nah, maksud alat-alat produksi ini apa? Tanah, kemudian mesin, mesin produksi yang diciptakan untuk menghasilkan laba dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, secara general sosialisme merupakan paham yang menekankan kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan bersama. Seperti itu ya. Ya, mohon yang baru bergabung bisa di-mute dulu suaranya. Nanti ketika sesi diskusi baru kita boleh lanjut lagi ya. Nah, kemudian dari mana sih ide awal sosialisme itu? Ide awal sosialisme ini sebenarnya bisa dilacak dari pemikiran filsuf Yunani kuno. Ya, pemikiran filsuf Yunani kuno yang terkenal yaitu Plato. Ya. Plato, dia adalah seorang filsuf. Dia dikatakan dalam kajian-kajian akademik sebagai apa namanya pemberi justifikasi terhadap masyarakat komunis tapi dalam level yang berbeda ya. Bukan masyarakat komunis seperti yang kita kenal sekarang gitu. Jadi Plato sebelumnya membagi 3 kelas. Pertama ada kelas penguasa, yaitu philosopher kings atau guardian, pelindung.
Yang kedua adalah auxiliary, yaitu kelas pembantu penguasa atau tentara. Yang ketiga adalah kelas producers, yaitu kelas sosial yang sebenarnya itu tugasnya adalah eh, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan kasar gitu ya. Misalnya kayak petani, pengrajin, tukang bangunan, ini produser. Nah, Plato itu menghapuskan atau berupaya gitu ya, berusaha untuk menghapuskan kepemilikan pribadi, bahkan keluarga ini perlu dihapus katanya, dan hidup secara komunal, tapi bukan untuk semua kelas, hanya untuk kelas penguasa saja, yaitu kelas philosopher king dan pembantu penguasa. Nah, nah Plato itu kan ya terkenal ya dengan justifikasi kelas-kelas sosial itu sesuai dengan apa namanya ya, nilai-nilai moral. Misalnya philosopher king itu punya virtue ya. Virtue itu Sophia, kebijaksanaan. Auxiliary itu punya virtue atau virtunya itu lebih ke tumos ya, ke harga diri. Sedangkan kelas produser itu virtunya adalah sophrosen gitu ya, pengendalian diri. Jadi menurut menurut siapa Plato, sosialisme itu kan mewujudkan masyarakat yang adil. Tapi yang adil ini sebenarnya bukan membagi masyarakat itu dengan secara sama rata gitu. Bukan sama rata, sama rasa, bukan. Karena kesetaraan atau kehidupan komunal itu hanya ada dalam masyarakat atau kelas penguasa saja gitu. Auxiliary dan philosopher king. Nah, Plato kan menganjurkan nih, keluarga juga perlu dihapus. Nah, kenapa keluarga itu perlu dihapus? Karena keluarga itu dianggap sebagai identifikasi dari kepemilikan pribadi. Ya, jadi identifikasi dari egoisme pribadi. Kadang misalnya kita ya hidup di masyarakat, kalau kita kerja, jika ditanya tujuannya untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Nah, itulah sebenarnya yang hendak dihilangkan sama Plato. Sekalian aja kelas sosialnya yang dibagi-bagi, kemudian keluarganya itu dihapus. Pernikahan itu diselenggarakan oleh negara, anak-anak itu di apa ya namanya, dijaga, dirawat oleh negara juga, seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal sosialisme, dari mana? Ya dari Plato. Tapi sosialisme yang hanya berlaku pada kelas penguasa saja. Oke, next Mas Fikri. Nah, ini ada bagian sosialisme, bagian pemikirnya. Walaupun sebenarnya ada banyak ya, ada begitu banyak bagian tentang sosialisme. Saya ringkas saja biar tidak terlalu panjang itu penjelasannya. Pertama ada sosialisme utopis. Pemikir-pemikirnya ada Saint-Simon, ada Robert Owen, dan Charles Fourier. Ini termasuk salah satu cabang sosialisme yang kerap dibicarakan gitu ya. Nah, kenapa dikategorikan sebagai utopis? Ya, utopis itu kan hayalan ya, hayalan imajiner gitu tentang masyarakat yang baik dan adil gitu. Diperkenalkan oleh Thomas More kan. Karena sosialisme utopis ini kan diklaim sama Marx sebagai sosialisme yang hendak mewujudkan masyarakat sosialis bukan berdasarkan analisis material yang konkret dan ilmiah gitu. Jadi Saint-Simon, Robert Owen, Fourier itu menawarkan sosialisme yang sifatnya berdasarkan nilai-nilai moral, cita-cita moral saja. Bagi Marx, cita-cita moral itu tidak cukup untuk bisa mewujudkan masyarakat sosialis, masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa kelas. Perlu adanya satu kesadaran revolusioner untuk mewujudkan masyarakat pengganti dari masyarakat kapitalisme. Misalnya Saint-Simon itu dia menekankan supaya
elit-elit feodal itu diganti. Karena elit-elit feodal, misalnya kayak bangsawan, tuan tanah, itu punya karakteristik pemalas. Ya. Hidup dari para budak-budak taninya. Diganti dengan elit apa? Elit industrial. Karena pada saat itu sedang terjadi revolusi industri yang mengubah mekanisme produksi secara signifikan dan fundamental. Dan misalnya Owen itu berusaha memperbaiki nasib kaum buruh karena kan walaupun dia adalah seorang sosialis, dia punya pabrik tekstil. Kita tahu kan pabrik itu, pemilik pabrik identik dengan kaum burjuasi gitu. Atau kita kategorikan sebagai kaum kapitalis. Tapi dia merasa bahwa perlu sekali untuk menaikkan taraf hidup dari kaum buruh, kaum pekerja gitu, supaya ada timbal balik positif ya. Jadi menurut Owen, kalau kalau seandainya kaum kapitalis itu menindas kaum buruh, kaum kelas pekerja, itu sebenarnya tidak efektif ya. Bahkan kaum kapitalis itu juga mengalami kerugian karena banyak yang terkena penyakit ya, harapan hidup yang sangat sedikit gitu. Jadi kita perlu tahu juga ya konteks masyarakat dan konteks politik pada saat itu, banyak kriminalitas, banyak pengangguran akibat transisi dari feodalisme ke kapitalisme ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui banyak pekerja anak gitu ya. Anak 10 tahun itu sudah bekerja di pabrik-pabrik ya. Inilah yang sebenarnya memicu uh, sebuah ideologi antitesis dari kapitalisme yaitu sosialisme. Nah, begitupun Fourier ya. Fourier juga menghayalkan sebuah masyarakat komunal, gitu. Masyarakat sosialis dalam Phalanstère. Jadi mereka itu berbagi gitu kan, berbagi makanan bersama, kemudian memiliki koperasi-koperasi, memiliki bank-bank rakyat di mana rakyat itu bisa meminjam atau apa namanya, membeli kebutuhan-kebutuhan pokoknya juga. Ini disebut utopis karena sekali lagi dorongannya atau basis dari filsafatnya itu hanya berdasarkan angan-angan moral saja, cita-cita moral saja. Marx itu tidak setuju gitu ya. Nah, baru uh, yang kedua yaitu adalah sosialisme ilmiah atau yang kita kenal sekarang dengan Marxisme. Sosialisme ilmiah ini merupakan terminologi ya, terminologi yang sebenarnya diperkenalkan atau diklaim oleh Marx sendiri. Bagi Marx, sosialismenya itu merupakan sosialisme yang bisa dikaji secara ilmiah. Karena ketika dia merumuskan masyarakat sosialisme, gitu, masyarakat tanpa kelas, dia juga melihat kembali sejarah, bagaimana sejarah itu bukan ditentukan oleh pergolakan ide-ide belaka, tapi sejarah itu ditentukan oleh pertentangan kelas, ya, dan juga perubahan mode produksi. Contoh, tadi perubahan mode produksi dari feodalisme ke kapitalisme. Sebelumnya, orang membuat baju itu dengan menenun kan, zaman feodal itu. Tapi ketika sudah ditemukan mesin untuk menghasilkan tekstil gitu ya, menghasilkan pakaian, mode produksinya berubah, otomatis relasi produksinya, struktur masyarakatnya juga berubah. Sebelum yang berkuasa zaman feodal adalah kelas bangsawan, zaman industri yang berkuasa adalah pemilik-pemilik alat-alat produksi, yaitu kaum kapitalis, yaitu kaum burjuasi gitu. Jadi Marx menganggap inilah sosialisme yang ilmiah. Nanti ada percabangannya nih. Ada Marxisme yang ortodoks, yang diperkenalkan oleh filsuf juga ya. Filsuf sekaligus tokoh dari partai politik Sosialis Demokratik Jerman ya, SPD, yaitu Karl Kautsky. Kemudian yang paling punya terobosan ya, breakthrough,
yaitu Marxismenya Lenin gitu, atau sering kita kategorikan sebagai Marxisme Leninisme. Ya. Jadi Marxisme Leninisme ini sebenarnya kenapa uh, dibikin cabang-cabang seperti itu? Karena memiliki perbedaan satu sama lain gitu ya. Kalau Kautsky itu kan sebenarnya Marx dan Engels sudah merumuskan bahwa sejarah itu akan berkembang gitu. Pertama dari komunisme primitif, kemudian zaman perbudakan, zaman feodal, terus kapitalisme. Setelah itu masyarakat kapitalisme berganti menjadi masyarakat sosialisme gitu ya. Nah, bagi Kautsky, nanti masyarakat kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya, ya. Jadi kita kaum pekerja, kaum buruh itu tidak perlu mengadakan satu aksi revolusioner gitu ya, untuk membangkitkan kesadaran kaum buruh. Bagi Kautsky yang terpenting adalah kondisi objektifnya sudah memenuhi syarat saja, gitu. Yaitu adanya krisis-krisis ekonomi di dalam kapitalisme. Berbeda dengan Lenin, Lenin itu dia mengadakan satu revolusi besar yang diinisiasi oleh kaum Bolshevik, ya. Ini adalah partai politik atau gerakan politik yang sebenarnya dipimpin oleh Vladimir Lenin sendiri, Bolshevik. Dia mengkudeta Tsar, ya, Tsar Rusia pada saat itu, sehingga kekaisaran Rusia pada saat itu runtuh, monarki Rusia pada saat itu runtuh. Lenin kenapa berbeda dengan yang lainnya gitu? Karena dia benar-benar ingin mewujudkan suatu kepeloporan partai politik. Baginya yang terpenting tidak. Bagi Marx kan yang kalau kita mau mengubah masyarakat kapitalisme untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, perlu sekali adanya kesadaran kaum buruh pertama, kemudian adanya kondisi objektif di mana krisis kapitalisme itu sudah terjadi, dan ketiga, adanya proletarianisasi. Jadi kelas menengah nantinya misalnya kayak pengrajin, pemilik toko-toko kecil, pemilik alat-alat produksi yang kecil, itu sudah tersapu, ya, sudah tergerus ke dalam satu kelas, yaitu kelas proletar saja. Lambat laun, kelas proletar ini semakin besar, sehingga keresahan rakyat, ya, proletar itu mewakili rakyat, itu sudah tidak terbendung lagi sehingga terjadilah pemberontakan dan revolusi sosialis, ya. Penggantian masyarakat dan sistem kapitalisme terjadi di sana. Bagi Lenin tidak perlu menunggu proletarianisasi secara pasif. Kitalah yang harus menggerakkan melalui siapa? Melalui partai politik. Partai politik yang dipimpin oleh siapa? Oleh kaum intelijensia, kaum intelektual, ya. Jadi menurut Lenin sendiri nih, Marx dan Engels walaupun dia membela atau berusaha mempromosikan masyarakat yang adil berbasis sosialisme gitu ya, masyarakat tanpa kelas, menurutnya Engels dan Marx itu tidak berangkat dari kelas sosial kaum buruh, tidak berangkat dari kelas pekerja, tapi dia merupakan kelas borjuasi, ya. Jadi menurut Lenin itu kelas borjuasi nggak apa-apa dipergunakan untuk apa? Tapi untuk berkontribusi dalam perjuangan kaum buruh gitu loh. Misalnya merumuskan filsafatnya, merumuskan strategi perjuangan kaum buruh, taktik dan lain sebagainya gitu. Nah itu Lenin, ya. Sedikit berbeda mungkin dengan Marx, Engels, apalagi Kautsky. Dan ada lagi yang sangat berbeda yaitu Edward Bernstein. Edward Bernstein dia bertolak dari pemikiran Marxisme, ya, pemikiran Engels dan Marx. Tapi dia tidak setuju atau tidak sepakat dengan cara-cara revolusi. Nah, ini sangat bertolak belakang sekali dengan pemikir-pemikir sebelumnya, di mana mereka menganjurkan untuk
ayo mengubah tatanan politik, mengubah tatanan sosial ekonomi dengan cara revolusi. Bagi Bernstein itu tidak efektif di Eropa mungkin. Dia adalah seorang filsuf Jerman, seorang tokoh politik SPD gitu. Cara yang efektif adalah parlementarisme gitu. Berjuang melalui parlemen, ya. Kemudian memperbaiki nasib kaum buruh melalui undang-undang secara evolusioner, secara bertahap gitu. Nah, itu ya tadi yang kedua ya. Yang ketiga yaitu adalah percabangan sosialisme lainnya, yaitu dari anarkisme gitu. Apa yang kita bayangkan tentang anarkisme kan, misalnya kalau televisi memberitakan demo anarkis, demo artinya rusuh gitu ya. Jadi anarkisme itu identik dengan kerusuhan. Padahal tidak. Anarkisme itu merupakan paham filsafat gitu ya. Paham filsafat yang menolak keberadaan hierarki, keberadaan otoritas. Otoritas hukum, otoritas negara, moral, dan lain sebagainya. Nah, tokoh paling awal sih Pierre Proudhon ya, Joseph Pierre Proudhon. Yang dia bilang, the property is theft gitu ya. Hak milik pribadi adalah pencurian. Jadi kayak ngebayangin aja gitu. Dulu sebelum adanya hak milik pribadi, sebelum orang memiliki tanah, itu gimana sih cara proses orang itu memiliki tanah gitu? Ya, kalau menurut Rousseau gitu ya, Rousseau kan itu karena ada yang mematok tanah, memagari tanah. Lambat laun dia misalnya beternak di sana, punya ternak di sana, berkebun di sana, bertani di sana, didomestifikasi. Akhirnya tanah tersebut milik dia. Dirawatlah melalui keluarga. Keluargalah yang nantinya akan melanggengkan hak milik pribadi kan dengan metode warisan seperti itu. Tapi anarkisme memiliki varian-variannya juga gitu. Misalnya anarkisme Stirner. Jadi kalau kita pikir tentang anarkisme, yaitu pembebasan terhadap atau pembebasan dari hierarki, dari otoritas, Stirner itu lebih mengedepankan individualitas, alih-alih kolektivitas gitu ya. Jadi menurut dia, yang perlu dibebaskan adalah individunya, ya. Dan individu itu unik, menurut Stirner. Individu itu unik. Jadi kalau kita bicara tentang manusia, kita harus pertanyakan manusia yang mana dulu. Fauzian, Mas Fikri, Teh Tiwi, dan teman-teman sekalian, itulah yang unik gitu. Setiap manusia tidak bisa didefinisikan secara general. Nah, itu filsafat dari Stirner. Dia mengkritik, itu berangkat dari kritik terhadap Ludwig Feuerbach ya, yang menurut dia, Feuerbach kan merupakan pemikir ateisme modern. Menurut Feuerbach tuh Tuhan atau agama merupakan proyeksi dari sifat-sifat manusia. Jadi kalau kita menganggap Tuhan itu adil, baik, dan benar, ya maha baik, maha maha adil dan maha benar, itu sebenarnya merupakan sifat-sifat atau potensi dari manusia yang bisa jadi baik, bisa jadi adil, bisa jadi benar, tapi ia ekspresikan keluar ke dalam entitas yang disebut sebagai Tuhan. Nah itu Stirner mungkin menyepakati ateismenya gitu, tapi dia mengkritik manusia itu maksudnya manusia yang mana dulu gitu, yang memproyeksi sifat-sifat Tuhan. Karena bagi Stirner yang ada hanyalah individu-individu konkret, bukan individu-individu abstrak gitu ya. Nah, kemudian ini biar saya lihat jam dulu ya. Oke. Biar lebih ringkas dan cepat pembahasannya ke Sultan Syahrir. Nah, Bakunin itu kolektif ya, anarkisme kolektif. Nanti turunannya ada anarkisme sindikalis juga, di mana berusaha mewujudkan masyarakat tanpa kelas juga. Mirip-mirip nih dengan sosialisme tawarannya Marx atau Owen gitu ya. Mirip-mirip, cuman caranya berbeda. Menurut Bakunin, setelah revolusi, itu jangan sampai dibikin negara. Ya, ini kritik juga nih terhadap, misalnya ya, kalau sekarang-sekarang ini, kalau kita melihat ke belakang, kritik juga terhadap negara Bolshevik kan, Uni Soviet gitu. Jadi,
ketika mengadakan revolusi, menurut Bakunin, itu jangan sampai kita bikin negara. Karena kalau bikin negara, itu akan menjadi satu birokrasi merah yang hampir nggak ada bedanya dengan birokrasi kapitalis gitu ya. Malah lebih diktator. Dan benar saja ya, maksudnya terjadi kekacauan. Uh, nah, mungkin penyimpangan saya juga tidak tahu ya, teman-teman nanti bisa bertanya dan membahas gitu ya. Genosida gitu ya. Dan banyak rakyat di negara-negara kaum sosialis yang tidak sejahtera gitu ya. Kita harus akui itu. Bahkan hidup menderita. Nah, terakhir itu Kropotkin. Nah, Kropotkin ini anarkisme yang mengedepankan mutual aid gitu ya. Jadi nanti menurut dia masyarakat tanpa kelas dan hierarki itu perlu dibentuk berdasarkan apa namanya federasi-federasi gitu. Kan nggak mungkin mengatur masyarakat Indonesia sebegitu luasnya ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lain-lain itu dengan satu negara aja nggak mungkin. Jadi perlu dibentuk satu komunitas masyarakat federasi di mana masyarakatnya itu uh, diorientasikan untuk saling menolong gitu. Oke, Mas, bisa next slide. Terlalu lama nih sepertinya. Udah muncul? Oke, oke, muncul. Nah, baru kita masuk ke Syahrir. Akhirnya, ya. Sebelum membahas Syahrir, kita perlu sekali ya. Ini kalau dari fotonya nih, Syahrir ini yang ada di depan tuh ya, yang pakai peci atau kopiah adalah Haji Agus Salim. Di sebelah kiri itu kita bisa ngelihat Sujatmoko. Di belakangnya ada bapaknya Prabowo, ya Sumitro Joyo Hadikusumo, dan yang setengah botak itu Charles Tambu ya. Nah, jadi ini adalah delegasi pemerintah Indonesia ketika berada di Dewan Keamanan PBB. Ya, Dewan Keamanan PBB waktu itu kan Belanda masuk lagi ke Indonesia. 45 melakukan agresi militer Belanda, kemudian dibentuk garis Van Mook, si Syahrir tidak setuju ya. Kemudian Belanda menyebutnya sebagai aksi polisionil, seolah-olah ini hanyalah masalah internal, tapi Syahrir tidak setuju. Perlu sekali untuk permasalahan agresi militer ini dibawa ke ranah internasional, menjadi masalah internasional. Gitu. Nah, kita bisa lihat ya dari fotonya aja dia adalah seorang intelektual, seorang diplomat gitu ya. Nah, bagaimana sih Syahrir ini bisa tumbuh sebagai seorang diplomat yang ulung dan intelektual ya? Dia itu tumbuh dari keluarga yang terpandang. Ya kalau saya baca-baca, ayahnya merupakan seorang jaksa gitu ya. Seorang jaksa, dia lahir di Padang kan, Padang Panjang. Kemudian ibunya juga punya keturunan bangsawan. Artinya Syahrir ini memiliki darah biru gitu. Hal itulah, hal itulah yang menjadi jawaban kenapa Syahrir bisa mengenyam pendidikan Eropa, pendidikan kolonial. Ya. Jadi sekolah-sekolah Syahrir tuh, eh, ini koreksi ya kalau saya salah, itu ada ELS, AMS gitu ya. Terus nanti dia kuliah di Belanda, di Fakultas Amsterdam gitu, Fakultas Hukum di Amsterdam. Nah, tapi setelah dia lulus sekolah tahun 1929, dia eh, pergi ke Belanda tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan perkuliahannya, Syarif itu. Ketika dia di Belanda kan dia sering banget berkumpul ya, berkumpul dengan orang-orang dari Perhimpunan Indonesia gitu ya. Pelajar-pelajar orang Indonesia yang berkuliah di Belanda. Nah, itu kan identik dengan apa namanya? Dengan pergerakan atau aktivisme politik kan. Ya, mereka bahu-membahu untuk bagaimana nih mewujudkan masyarakat Indonesia tanpa kolonialisme dan imperialisme. Nah, tahun 31 ya. Jadi kalau kronologinya si Soekarno itu ditangkap tahun 29. Soekarno ditangkap tahun 29. Kita tahu bahwa setelah itu PNI bubar ya. Karena PNI kehilangan tokoh sentralnya.
figur politik sentralnya yaitu Soekarno. Muhammad Hatta itu memanggil Syahrir dari Belanda ke Indonesia, membentuk partai politik baru, yaitu PNI baru. Ya, PNI baru ini namanya atau kepanjangannya adalah Pendidikan Nasional Indonesia Baru. Waktu PNI Soekarno itu bubar, ada nih penerusnya yaitu Partindo. Nanti setelah Soekarno keluar dari penjara, dia bukan masuk PNI baru, malah masuk Partindo kan. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi, filosofi dari Syahrir dan Hatta, dia tuh mengedepankan pemikiran politik yang sifatnya evolusioner ya, kemudian bertahap, parlamentarisme, dan pendidikan politik. Makanya disebut sebagai partai kader PNI baru. Nah, corak pemikiran Syahrir ini kan tidak bisa dilepaskan dari pengalaman politiknya. Pertama, pergerakan nasional. Kita tahu pergerakan nasional itu kerap sekali mengalami kegagalan gitu. Misalnya, Sarekat Islam terpecah, kemudian kegagalan revolusi PKI, pemberontakan PKI tahun 26-27, sehingga banyak tokoh-tokoh dan simpatisannya yang dibuang ke Bovendigul. Ya. Jadi menurut Syahrir, perlu adanya satu blueprint pergerakan yang baru, yang sampai mengikuti kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian konteks Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang ini saling berkelindan. Bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia? Tentunya karena selain dari hasrat subjektifnya untuk mengekspansi wilayah atau kekuasaan politik, tentu saja ini didukung oleh kondisi objektif Perang Dunia Kedua. Jepang berkoalisi secara militer dengan Nazi, kan? Nazi Jerman dan Italia. Ya. Sehingga bagaimana nih pembagian kekuasaannya Jepang itu di Pasifik. Kemudian Italia dan Nazi Jerman itu di Eropa gitu. Kenapa ya Remia? Oke. Ya Mas, selamat bergabung Mas. Itu ya. Itu jadi konteks sejarah di mana Syahrir itu bisa bertumbuh menjadi seorang yang intelektual. Ya, tentunya ada privilege, kita tidak bisa membantah itu ya. Sampai tahun 45, dia adalah seorang atau ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, Indonesia kan sempat sistem presidensial dulu nih, selama beberapa bulan. Sampai akhirnya ada maklumat 14 November. Maklumat 14 November, di mana diusulkan bahwa sistem pemerintahan itu beralih dari presidensial menjadi parlementer. Ya, sebelumnya kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden, ya, menjadi kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen gitu ya, parlemen yang dipimpin oleh perdana menteri. Nah, Syahrir adalah orang yang menguasai sebelumnya tuh cikal bakal DPR namanya KNIP ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Dia adalah orang yang punya pengaruh di KNIP lah. Tahun 45 kan dia membentuk sebuah partai politik namanya Partai Rakyat Sosialis tahun 1945 ya. Paras, ini kan ideologinya kita ketahui bukan sosialisme komunis ala ini ya, ala Bolshevik gitu, ala Lenin gitu. Ini bergabung dengan Partai Sosialis Amir Syarifuddin ya, melakukan fusi. Jadi Amir Syarifuddin kita ketahui ya, dia adalah tokoh FDR yang nantinya turut menjadi tokoh sentral juga selain Musso dalam pemberontakan Madiun Affair. Nah, jadi Syahrir ini sempat memfusikan ya, menggabungkan Partai Rakyat Sosialis dengan Partai Sosialis Indonesianya si Amir Syarifuddin. Tapi akhirnya terpecah belah karena ya tentu saja ideologinya berbeda nih. Sosialis Syahrir ini ranahnya ke demokratik, sedangkan Amir Syarifuddin ini ranahnya ke Bolshevik gitu ya. Komunisme lah.
Nah, setelah kabinet Syahrir ini jatuh, jadi Syahrir ini kan banyak dinamika politiknya ya. Malum setelah merdeka banyak pergolakan politik ya, pergolakan sosial gitu ya. Malum sekali. Jadi eh, Syahrir dijatuhkan, kemudian kabinetnya diganti oleh Hatta ya, kalau nggak salah ya. Nah, disitulah Syahrir mulai menggeluti aktivisme politik itu melalui Partai Sosialis Indonesia. Yang kita kenal sekarang nih, tokoh-tokohnya termasuk ayahnya Prabowo ya, Sumitro Joyo Hadikusumo. Oke Mas, next slide. Oke, ini mungkin dikasih waktu aja Mas ya, biar saya nggak terlalu lama. Kira-kira berapa berapa slide lagi Mas? Karena saya bikin slide-nya sedikit sih. Oh, atau tahu nggak? Kalau singkat saya bikinnya itu 8 deh. Ya cuma 8. Ini udah masuk slide 4. Ya pokoknya tuh jam 9 lah kita udah selesai untuk penyampaian ini dah. Sampai jam 9 deh, biar Kayak aja diskusinya tadi. lama lah gitu ya. Ya gitu ya aja. Ah, Teman-teman lanjut aja, Pak. nggak membosankan gitu. Oke, saya lanjut Mas. Ah, selanjutnya adalah manifesto politik Sultan Syahrir. Ini sebenarnya tertulis di dalam buklet atau pamflet, maaf, pamflet perjuangan kita. Syahrir menulis manifesto yang berjudul Perjuangan Kita. Itu tahun 45 bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober atau November. Karena situasi kemerdekaan pada saat itu sedang ganas-ganasnya. Karena kita tahu sendiri ya kaum pribumi waktu itu, kaum bumi putra maaf, ditindas oleh kekuasaan asing dari Portugis, Belanda sampai Jepang. Sentimen-sentimen rasial ini mulai muncul ya, sentimen-sentimen bahkan bukan hanya penjarahan tapi pembunuhan terhadap bangsa-bangsa asing termasuk Belanda. Orang-orang timur juga menjadi korbannya. Kalau saya baca manifesto Syahrir waktu itu ya. Jadi menurut dia yang pertama-tama dilakukan adalah menghilangkan dulu nih prasangka rasial terhadap bangsa asing. Nah, disinilah posisi posisi apa unik dari Syahrir. Syahrir itu tidak mengedepankan retorika massa. Dia tetap berusaha mengajak audiensnya, kader-kadernya untuk berpikir secara rasional gitu. Jadi menurutnya nggak semua orang Belanda itu penindas. Yang perlu dihilangkan adalah sistem imperialismenya, sistem kolonialismenya, di mana subjeknya adalah bangsa-bangsa asing. Ketika Indonesia merdeka, terjadi penjarahan, terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Belanda, Syahrir itu sebenarnya takut gitu ya. Takut situasinya makin chaos dan Republik Indonesia tidak mendapatkan pengakuan internasional. Nah, itu kekhawatiran besar dari Syahrir, seorang diplomat ya. Dia memikirkan bagaimana arah Indonesia ke depannya seperti apa. Jadi, eh, itu kenapa ya, kalau kita buka buku pelajaran sejarah, Syahrir menurut saya sih sedikit dipojokkan nih dari perjanjian Linggarjati, perjanjian perjanjian Renville nanti Amir Saripudin sih. Perjanjian Linggarjati ini dianggap merugikan Indonesia kan, karena wilayah Indonesia itu semakin kecil, semakin berkurang. Mungkin hanya di sebagian Sumatera dan Jawa saja. Gitu. Bagi Syahrir, yang terpenting adalah mengamankan posisi politik Indonesia di dunia internasional gitu. Jadi kalau seandainya Republik Indonesia mau kekeh, revolusi Indonesia 100%, sebagaimana yang dikatakan oleh Tan Malaka gitu ya, dalam Persatuan Perjuangan. Makanya si Syahrir diculik kan tahun 46 oleh Persatuan Perjuangan, yang tokoh-tokohnya adalah Tan Malaka, terus Jenderal Sudirman gitu ya. Gitulah, ada dinamika politik antar founding fathers kita gitu. Sedikit dipojokkan, karena memang Syahrir itu punya pikiran yang sedikit berbeda gitu. Dia pengen Indonesia nih ada dulu lah, walaupun kecil ada dulu, dan mendapatkan pengakuan internasional. Itu lebih penting.
Kemudian poin yang kedua, ini sebenarnya poinnya banyak Mas. Itu berbentuk narasi semua gitu ya. Tapi saya cantumkan saja beberapa poin yang menarik buat saya gitu ya. Buat saya. Kalau teman-teman pernah baca, ya oke lah nanti kita bisa diskusi. Yang kedua ini revolusi nasional bukan bukan merupakan revolusi nasionalisme. Ini bagi saya nih unik ya. Syahrir ini sangat mengedepankan demokrasi. Demokrasi di atas nasionalisme. Karena apa? Karena pada Perang Dunia Kedua, kita tahu konsekuensi logis dari nasionalisme adalah fasisme. Ya kan? Fasisme. Nasionalisme Jerman, nasionalisme dari Jepang, Italia. Ini kayak nggak ada yang bagus gitu. Kesan positifnya nggak ada. Nasionalisme pada perang atau pasca Perang Dunia Kedua. Makanya, bagi Syahrir itu yang penting adalah aspek humanitasnya gitu. Aspek humanismenya. Jadi kita harus menyelamatkan dulu nih manusianya. Ideologi yang mengawang-awang seperti nasionalisme, kejayaan masa lalu suatu bangsa, itu tolong di apa namanya? Di nomor dua kan atau nomor sekian kan kalau perlu. Kalau pada akhirnya menciptakan hasrat imperial baru itu. Jadi saya baca Syahrir itu ngomong bukan nasionalisme yang nomor satu, tapi demokrasi yang harus kita nomor satukan. Saking takutnya tuh Syahrir. Yang ketiga, menyingkirkan noda fasisme Jepang dari pimpinan revolusi. Nah, ini adalah satir terhadap Soekarno. Poin ketiga itu adalah satir terhadap Soekarno. Bahkan Hatta juga sebenarnya. Ya, bagi Syahrir, kolaborasi terhadap fasisme Jepang itu termasuk dalam bentuk langkah politik pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap revolusi. Jadi itu Syahrir tahun 45 awal-awal. Dia tuh nulis, ini nih pimpinan-pimpinan yang pernah jadi budak. Secara eksplisit dia sebut, yang pernah jadi budak Jepang, itu jangan sampai masuk ke dalam jajaran pimpinan revolusi. Tegas sekali tuh Syahrir. Keempat, maaf nih batuk-batuk, minum dulu ya. Monggo, monggo. Ya, Muhammad Fahmi ya. Nah, yang keempat, partai politik tidak perlu memiliki banyak anggota. Ya, selama partai dipimpin oleh kaum intelektual yang berdisiplin. Nah, ini nanti bisa kita lihat dari bagaimana Syahrir itu menjalankan partai politik PSI. PSI, pemilu 55, dia itu padahal kan dia merupakan tokoh besar ya. Pernah jadi Perdana Menteri gitu ya. Orang berpengaruh di pemerintahan Indonesia. Tapi partai politiknya termasuk kecil perolehan suaranya. Jadi kalau kita kaji ya, karena memang partai politik PSI ini gimana ya, cenderung eksklusif gitu. Bukan partai massa, dia adalah partai kader, mengedepankan intelektualitas, mungkin bahasanya terlampau tinggi gitu ya, untuk orang-orang rakyat jelata. Gitu. Ya itulah konsekuensi dari apa namanya, terlalu mengedepankan intelektualitas dibanding melihat realitas politiknya itu sendiri. Dimana PSI sendiri kan nggak punya basis simbol budaya, simbol agama gitu ya. Simbol agama kan sudah terrepresentasi oleh Masyumi misalnya, oleh NU juga. Simbol budaya juga mungkin udah terrepresentasi oleh partai-partai politik lain. Nah, PSI ini apa? PSI ini kerap dianggap sebagai apa ya, adaptasi dari partai politik SOSDEM yang ada di Eropa aja gitu. Gitu loh. Nah, ini yang terakhir. Konstitusi berorientasi pada kemerdekaan berpikir, kebebasan berbicara gitu ya, beragama, dan menjamin penghidupan sosial yang layak gitu. Jadi menurut Syahrir tuh orientasi konstitusinya ya sebenarnya mirip-mirip dengan
Undang-Undang 45 ya. Itu udah sejalan sebenarnya. Tapi entah kenapa tidak bisa teraktualisasikan dalam dunia praktik gitu ya. Mas, next selanjutnya Mas. Ya, Slide selanjutnya. 10 menit lagi, Bang. Iya ini waduh. Saya berjalan aja nggak apa-apa lah. Nah, Bisa, ini bisa, saya mau bisa, 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 bisa. Lanjut, 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 lanjut. waduh sebentar ya. Wah, ada banyak juga ya. Ada Bang Heru ya di sini ya. Oke. Nah, ini poin kritiknya. Biar kita nggak ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Saya pikir 8 slide itu apa namanya sedikit ya. Soalnya waktu itu Mas Yeremia itu sampai 22 slide gitu. Nah, ini poinnya. Syahrir itu memang sedikit terinspirasi dari Karl Marx gitu ya. Dia memuji Karl Marx sebagai pemikir revolusioner. Di situ dia nulis di bukunya, Marx itu mengadaptasi pemikiran apa namanya dialektikanya Hegel yang idealis, kemudian diadaptasi menjadi dialektika materialis gitu ya, untuk melihat perkembangan sejarah, perkembangan masyarakat. Nah, kritik-kritiknya selain selain pujian tentu ada kritik dong. Kritiknya adalah yang pertama, tidak terjadinya polarisasi polarisasi antar dua kelas. Jadi Marx itu meramalkan satu ketika kapitalisme itu sudah menemui krisis-krisis yang fatal, kaum proletar dan hanya ada kaum proletar dan kaum borjuis saja. Jadi masyarakat itu hanya terpecah menjadi dua nih. Nggak ada lagi yang namanya kelas menengah. Kelas menengah sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan tersapu ke dalam golongan kelas bawah, yaitu kelas proletar, yang mana tidak memiliki alat produksi. Kaum borjuis kan memiliki alat produksi. Nah, bagi Syahrir, ketika Syahrir masih hidup, kayaknya polarisasi dua kelas ramalan Karl Marx ini nggak terjadi nih gitu. Makanya dikritik nih sama dia. Dikritik sama Syahrir, nggak terjadi. Class and trade ya, atau class struggle, itu nggak ada. Nah, kemudian poin yang kedua, pemelaratan atau Verelendung ya. Ini merupakan teori dari Karl Marx juga ya. Eh, Marx itu meramalkan bahwa satu revolusi sosialis itu akan terjadi ketika buruhnya semakin miskin, semakin melarat gitu ya, sehingga ia tidak mampu membeli produk-produk atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya, solusi akhirnya adalah revolusi gitu kan. Tapi pada faktanya, kondisi kaum proletar bukannya semakin melarat, malah semakin membaik gitu ya. Malah semakin membaik. Faktanya kapitalisme itu bisa beradaptasi. Kapitalisme punya daya tawar dengan serikat-serikat pekerja menaikkan upah buruh supaya mereka tidak melakukan revolusi, tidak melakukan pemberontakan gitu. Ketiga, krisis ekonomi ya. Jadi Marx itu meramal yang paling mendekati sebenarnya kalau bagi Syahrir adalah pada saat terjadinya Great Depression tahun 1929 sampai 30-an. Tapi setelah itu nggak ada lagi tuh krisis-krisis besar yang berpotensi untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. Tuh. Oke Mas, next slide. Kita kejar waktu ya. Mas. Ya, 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 bentar, bentar. Oh, udah ganti. Oh, ini. Nah, Nah, ini nih. Ini adalah ilustrasi atau gambaran dari bagaimana kapitalisme itu akan runtuh gitu ya. Menurut ramalan Marx gitu. Jadi awalnya ada akumulasi kapital yang kemudian lambat laun tuh surplus value yang diperoleh dari kelas pekerja itu hanya keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir elit borjuis saja gitu. Nah, elit-elit borjuis itu juga bukan tanpa adanya apa namanya ancaman. Ancamannya yaitu kaum kapitalis juga. Maka terjadi itu persaingan antar kapitalis. Kapitalis misalnya ya satu retail A dan retail B ini saling bersaing nih. Apa yang terjadi? Perang harga dong. Untuk bersaing ini mereka perang harga, mereka menurunkan harga. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya
yaitu produksi ditambah. Tapi kan kapitalis nggak mau rugi. Makanya ketika produksinya itu ditambah, upah buruhnya yang ditekan. Ya, upah buruhnya yang ditekan. Supaya surplus value-nya itu tetap dapat nih kaum borjuis. Sehingga terjadilah overproduksi, barang tidak terjual gitu ya. Nah, karena upah ditekan, tentu konsekuensi logisnya daya beli masyarakat menurun. Terjadilah proletarianisasi. Kelas menengah tersapu ke dalam kelas proletar. Yang tadi saya sudah jelaskan, jadi semakin melarat, semakin miskin, krisis kapitalisme sudah tidak terbendung lagi, maka terjadilah revolusi sosialis. Nah, ini adalah ilustrasi dari ramalan Karl Marx ya, dari akumulasi menuju revolusi. Nah, tapi menurut Syahrir sekali lagi itu tidak terjadi. Ya, tidak terjadi bagian mana? Mungkin persaingan kapitalis masih ada, tapi upah ditekan belum tentu. Kapitalis pintar, gitu ya, dia beradaptasi menaikkan upah buruh. Boleh Mas, naik selanjutnya. Oke, ini terakhir nih Mas. Eh, ini kesimpulannya aja sebenarnya. Sosialisme Syahrir ini sebenarnya bertolak dari kritik. Dia mencoba diposisikan sebagai antitesis dari komunisme gitu ya. Jadi sosialis yang berbeda dengan sosialisme ala Leninisme atau Marxisme-Leninisme. Kalau Marxisme-Leninisme itu ada kediktatoran proletariat gitu ya. Kalau Syahrir itu enggak. Dia tetap menganjurkan adanya negara tetap, tapi penghidupan kaum buruh itu bisa dibantu melalui undang-undang gitu loh. Penghidupan yang layak, jaminan-jaminan sosial, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Nah, sosialisme Syahrir ini sebenarnya bisa ditelusuri dari pemikirannya Edward Bernstein. Edward Bernstein ini kan terkenal dengan filsafat revisi terhadap Marxisme. Jadi bagi dia Marxisme udah nggak relevan, direvisi gitu. Makanya disebut sebagai revisionisme. Uh, atau satu kritik lah terhadap Marxisme. Nah, jadi bisa kita simpulkan sosialisme dari Syahrir ini mengedepankan gagasan humanis, reformis, evolusioner, dan bertumpu pada parlementer gitu ya. Nah, perwujudannya apa? Perwujudannya adalah welfare state. Oke, Mas. Sudah mau jam 9. Itu udah berakhir. Oke, sudah berakhir. Terima kasih. Sebelumnya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bung Moderator Mas Fikri. Adanya dipersilakan. Terima kasih banyak nih Bang Lian atas penyampaiannya. Bagus banget lah. Yang beberapa mulai dipahami juga sih sama Pak audiens kita pada malam hari ini. So, buat yang mau tanya, kita buka dulu tiga dulu aja. Nanti kemudian kita tampung dulu pertanyaannya nih. Setelah itu baru kita satu sama Bung Fauzian. Nah, nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, baru nih kita tambah lagi atau mau tanya lagi. Ya, kemudian Anda harus dijawab. Kayak gitu. So, ya, buat yang mau tanya silakan raise hand. Nanti kita ada sama pengisian satu nih nanti. Ya. Silakan. Bagi yang mau tanya, boleh nih Bang Heru, mungkin Mas Yeremia, atau teman-teman yang lain. Raise hand aja Boleh nih teman-teman. bersilakan. Udah ada nama Anda. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan. Anda. Ya, beneran Oke. itu sih nama Anda. Anonim ya. Oke. Ya, boleh menyembunyikan identitasnya, tidak apa-apa ya. Oke. Silakan. Gimana? Nama Dipersilakan. Anda. Ya, silakan. Nama Anda, silakan sampaikan pertanyaannya. Halo. Atau yang lain dulu, Mas. Oh, ya boleh. Buat teman-teman yang lain boleh nih, silakan tanya juga. Oke, itu aja nanti kita panggilin. Mungkin kalau malu, oh ini ada satu lagi. Apa tadi dah hilang.
Silakan rasain aja teman-teman kalau mau tanya apa-apa Ini sebenarnya banyak nih yang mau tanya ya, tapi kayaknya malu-malu deh. Malu-malu nih. aja. Kita belajar bareng ya. Gimana Bang Heru? Mungkin ada satu pertanyaan, dua pertanyaan yang bisa men-challenge jalannya diskusi hari ini. Ya, nggak satu arah mulu dari tadi ya. Ikut omongan Bang Fauzan mulu dah. Betul. Atau dari Mas Fikri sendiri, Mas, ada gak sih pertanyaan-pertanyaan yang hinggap di kepala Mas gitu ya? Tentang sosialisme, fasisme. Kakak. Assalamualaikum bertanya. Oke, boleh. Waalaikumsalam Bang apa Ahmad Dhani. Panggilnya siapa nih? Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Juliana. Mau bertanya, apa yang dimaksud dengan sosialisme ala kesejahteraan? Oh, udah Oke, paham? Apa jawab langsung atau nanti aja nih Bu? Mas Fauzan. nanti aja nanti. Ditampung Oke. dulu ya. Terima kasih, Sosialisme. Mas Ahmad Dhani ya. Sama-sama lah. Yang lain silakan nih. Assalamualaikum Bang. Mas. Yang lain apa? Mas Yeremia nih tadi. Pak Resen. Mas Ahmad Dhani dulu semua. Kecuali yang mau bertanya boleh dipersilakan nanti dengan oleh moderator gitu ya. Ya, ya, Mas ya. Yeremia belum? Oke. Silakan Mas Yeremia. Suara saya bisa kedengeran ya? Dengar-dengar. Oh Bisa, ya, Mas? baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya untuk TTW, Bang Fauzian, dan juga Fikri, termasuk juga di sini tadi saya lihat juga ada Kak Sarita, lalu juga ada senior kita juga ada Pak Heru, yang juga merupakan senior kami juga di Undip di S2 ini. Eh, Luar biasa sekali pemaparan dari Bang Fauzian bahwa mengenai tentang sosialisme ya, tentang yang dibawakan mengenai salah satu tokoh diplomat ulung yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Bung Syahrir tadi ini. Nah, di sini ada dua pertanyaan Bang Fauzian yang mau saya tanyakan, mungkin untuk bisa diberikan tanggapan ya. Saya tadi sempat mungkin bisa dibukakan itu Fikri mengenai tentang slide manifesto politik Syahrir. Mungkin bisa, silakan di bagian slide manifesto politik Syahrir tadi itu. Yang ini. Nah, Ya, udah kelihatan? baik. Terima kasih. Baik, sudah bisa terlihat juga. Nah, di sini ada poin yang cukup menarik yang tadi sempat disinggung oleh Bang Fauzian bahwa satu mengenai tentang partai politik itu tidak perlu terlalu banyak anggota, tetapi paling enggak minimal itu harus lebih banyak dipimpin oleh kelompok-kelompok kaum intelektual dengan disiplin yang tentunya juga cukup harus tegas juga dalam hal ini. Tapi kita melihat sendiri bahwa yang terjadi pada hari-hari ini itu ternyata malah justru kita tahu sendiri ya, kok malah justru dalam tanda kutip di kasus pendidikan, ijazah, lalu kemudian juga keilmuan, rasa-rasanya rezim bahkan juga bisa dikatakan em, kelompok partai politik ini juga ternyata lebih banyak mengarah kepada kerja-kerja tetapi justru bukan pada hal yang berbau intelektual. Nah, ini bagaimana cara sikap pandangan kita termasuk juga mungkin pandangannya Bang Fauzian mengenai poin yang ada mengenai tentang partai politik tadi itu yang harusnya lebih banyak dipimpin oleh kelompok kaum kaum intelektual, tapi justru hari-hari ini ternyata malah justru tidak dipimpin oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai tentang kemerdekaan berpikir atau kebebasan berpikir. Kita tahu bahwa juga hari-hari ini juga kita sulit sekali untuk mengemukakan pendapat, kita sulit sekali untuk mengemukakan pandangan-pandangan. Kalau kita sedikit kritis kepada apa yang terjadi hari ini, ya seperti yang sudah-sudah kita melihat apa yang terjadi juga. Contoh seperti Ko Andrius juga ya, yang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan kemarin. Nah, itu. Sehingga dalam hal ini kita melihat bahwa rasa-rasanya kita kok sulit sekali untuk diajak secara berpikir kritis, logis, dan juga
secara substansional tadi itu. Bagaimana cara kita atau bahkan mungkin pandangan Bang Fauzian dalam hal ini untuk kita tetap menjaga kewarasan berpikir, kelogisan berpikir, meskipun di tengah keadaan yang sangat sulit, dan itu bisa diperlihatkan ya contoh-contoh atau bahkan mungkin seperti pandangan-pandangan para filsuf-filsuf entah itu dari Yunani, Romawi atau bahkan mungkin sampai di masa yang hari-hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, oke, oke. Bisa pahami juga kan nih, Bang Fauzian? Halo Kak, Tanya nih. mau Oke, oke. Sudah Oh, bentar, ditangkap. bentar. Masih ya Remy. ya. Oke, oke. Mas Bimo mau tanya? Silakan. Oh, Saya mau tanya ya Kak. ya, silakan, Ya, silakan. apa perbedaan sosialisme sejahtera dengan kapitalisme? Bentar. Mau tanya juga nih, Mas Bima lagi satu sama teman-teman gitu di sana? Mungkin belum bisa ya. Gitu. Banyak Oke, oke udah dapat Mas pertanyaannya. Sosialisme, sosialisme dan kapitalisme ya perbedaannya ya. Ya. Oke itu aja. Oke, sudah dapat. Terima kasih Mas Bima atas pertanyaannya. Sama-sama. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Apa? Oh, Fauzian yang ditanya sama Mas Ahmad nih. Apa yang dimaksud sama tentang sosialisme kesejahteraan? Ya, sosialisme mungkin gini ya. Sosialisme itu kan percabangannya ada banyak. Tadi saya sudah jelaskan ada sosialisme utopis, ada sosialisme revolusioner, ya, yang merupakan percabangan juga dari Marxisme gitu ya. Kemudian ada juga sosialisme anarkis, di mana yang terpenting adalah pembebasan individual. Pembebasan individual ini melalui jalan apa? Nah, sebenarnya kalau sosialisme kesejahteraan itu secara terminologi mungkin kita bisa apa sih namanya? Itu sama saja gitu ya. Kesejahteraan itu merupakan satu hal yang hendak diwujudkan oleh sosialisme. Tapi kita harus kritis juga ya, sosialisme yang cabang mana? Apakah cabang misalnya anarkisme, utopis, atau sosialisme ilmiah ala Karl Marx dan Engels gitu. Sepertinya kalau kesejahteraan ini kan manifestasinya adalah welfare state, Mas. Jadi negara kesejahteraan, contohnya adalah negara-negara di Skandinavia ya, di mana mereka tuh bukan negara komunis, bukan negara sosialis revolusioner, tapi mereka atau negaranya bisa mewujudkan kesejahteraan melalui perundang-undangan yang adil, perundang-undangan yang berpihak kepada kelas-kelas kecil, kelas sosial yang melarat gitu ya, kelas pekerja. Jadi itulah sebenarnya gambaran dari sosialisme kesejahteraan, Mas. Mungkin padanannya adalah sosialisme demokratik. Yang sudah saya jelaskan akarnya adalah Edward Bernstein. Itu sih. Terima kasih Gimana tadi. jawabannya? Tanggapannya udah cukup? Atau ada elaborasi lagi? Cukup, Gimana? Kak, cukup. Cukup. Oke. Terima kasih banyak Mas Ahmad Dhani. Keren ya namanya. Baik, buat pertanyaan kita sebenarnya ada selain ada tiga Kak, tadi Kak, juga mau ada bertanya. sih. Link, Ini oh, dan ini Raihan bukan sih? link materi ada gak, Kak? Iya. Link materi. Ya, untuk link materinya ada tidak? Oh, nanti dikirim di grup ya. Oh ya, siap, Kak, siap. Oke. Terima kasih, Kak. Wah, Santai. Nanti akan dibagikan kok. ini juga Bang Hussein ini ada yang nama Anda tadi tanya juga, tapi kolom chat nanti kita elaborasinya nanti setelah pertanyaan yang ketiga aja ya. Boleh, Buat boleh. teman-teman yang mau tanya nggak apa-apa, nanti kita elaborasi juga, namun setelah penyampaian pertanyaan yang ketiga ya. Oke. Tadi pertanyaan dari siapa, Mas? Yang kedua. Yang kedua dari Mas Yeremia, ada dua hal nih. Yang pertama tentang bagaimana cara pandangan kita terhadap partai politik yang belakangan ini dipimpin oleh
kelompok Oke. non-intelektual. Kemudian Oke. bagaimana pandangannya Bang Fosian tentang kayak mungkin menjaga kewarasan gitu deh di tengah situasi yang anti kritik ini. Apa benar Mas Jeremy ya? Tanyanya kayak gitu. Takut sih. Iya, benar, Mas. Iya, betul. Betul ya? Oke. Pertanyaan, per, Duh, maaf ya, batuk-batuk nih. Pertanyaan bagus ya dari Mas Jeremy ya. Tadi, negara kita tidak dipimpin oleh kaum intelektual. Ya, sekali lagi ya Mas ya, kayaknya kita perlu breakdown juga ya. Apakah, saya mau nanya balik juga nih sebenarnya. Apakah ada negara yang dipimpin oleh kaum intelektual murni gitu? Ya, sebagaimana yang ada difikirkan oleh Plato gitu ya. Plato kan memikirkan bahwa kelas penguasa itu harus yang belajar filsafat, ya. Atau kelas penguasa yang mesti belajar filsafat atau filsuf yang turun gunung nih. Turun gunung jadi kelas penguasa, jadi pemimpin gitu. Nah, itu kan sebenarnya utopia ya. Sebenarnya. Tapi mungkin saya menangkap kegelisahan dan keresahan dari Mas Yeremia gitu ya. Atas kondisi real politik Indonesia, di mana proporsi kaum intelektualnya jauh atau tidak sebanding dengan katakanlah orang-orang politik, bahkan orang-orang politik yang tidak mengerti politik sama sekali gitu. Ya, orang politik yang tidak belajar ilmu politik sama sekali. Mereka bisa dari kalangan artis, bisa dari kalangan entertain kan, dari kalangan apapun tuh dalam demokrasi Indonesia bisa mencalonkan sebagai apa namanya anggota dewan, bupati dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin permasalahannya Mas eh, lebih kepada apa sih namanya filter. Bagaimana sistem di Indonesia itu perlu filter agar di apa sih namanya diseleksi berdasarkan kompetensinya, intelektualitasnya begitu. Itu sih untuk pertanyaan pertama ya Mas. Terus yang kedua sepertinya itu berkelindan Mas, menjaga kewarasan ya Mas. Ya sebenarnya saya diskusi sama siapa? Sama Bang Heru, sama Mas Fikri, sama Mas Yeremia gitu. Itu juga bagian dari aktivitas menjaga kewarasan. Bukan menjaga kewarasan dari sistem politik aja, Mas, tapi dari rutinitas kita. Kan rutinitas kita ini bisa memakan intelektualitas kita sebenarnya. Kita hanya fokus pada hal-hal konkret yang praktik sehingga mengabaikan hal-hal yang aspeknya itu membutuhkan analisis abstrak dan intelektual gitu. Perlu, tadi Mas kan nanya tentang filsafatnya ya. Itu terlalu mendalam, Mas, kalau filsafatnya ya. Tapi kalau Mas eh, mau mau disebutkan filsufnya siapa coba? Yang Mas maksud? Misal dari Plato, kalau filsuf Yunani kan memang sudah tidak relevan lagi dengan masyarakat kita ya. Atau filsafat yang sedang ngetren gitu ya sekarang, stoikisme. Ya, orang-orang mencoba mencari jalan keluar dari stres, ya, kepenatan, bahkan sistem politik yang cenderung bobrok itu dengan stoikisme. Di mana ada dikotomi moral, ada dikotomi kendali, maaf, ya, apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau Mas mau dalami, stoikisme itu punya sisi negatifnya. Kalau kita sudah mengklasifikasikan apa yang bisa kita kontrol itu hanya pikiran dan perasaan aja, dan apa yang tidak bisa kita kontrol itu adalah realitas politik, realitas sosial, sehingga kita tidak bisa melakukan aksi-aksi gitu ya. Itu juga keliru. Nah, stoikisme bisa mengarah ke sana, bisa mengarah ke apatisme politik. Kita jadi buta politik karena hanya mengurus perkara individualitas semata. Itu, Mas. Jadi menjaga kewarasan, ya dengan banyak membaca sih, Mas. Bukan dengan satu filsuf, dua filsuf, gitu. Enggak sih. Karena kalau kita hanya terpatok hanya pada beberapa filsuf aja, nanti kita akan terjebak pada dogmatisme gitu. Itu sih, Mas Yeremia, terima kasih banyak. Kalau ada tanggapan lebih jauh,
Boleh Mas Yeremia? Oke, Makasih. Yes, ya. baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih dari siapa? Mas Bima tadi. Masih ingat nggak, Bang? Perbedaan. Apa? Ya, perbedaan itu tadi. Kapitalisme. Oke. Ya, sudah jelas berbeda ya. Jadi, kalau kita mau menelusuri sosialisme itu apa? Sosialisme itu kan merupakan antitesis, ya, antitesis dari kapitalisme. Apa itu antitesis? Lawannya. Jadi, ketika revolusi industri, bourgeoisie atau kelas kapitalis itu kan berkuasa. Nah, para pemikir, misalnya Robert Owen, Karl Marx, Engels, itu mencoba mencari jalan keluar. Gimana supaya ada tandingan hegemonik terhadap pemikiran-pemikiran bourgeoisie ini, nilai-nilai bourgeoisie ini. Maka dicetuskanlah sosialisme. Supaya apa? Supaya pemikiran ini sebenarnya atau ideologi ini berpihak pada kelas yang terabaikan, yang termarginalkan, yaitu kelas proletar pada saat itu ya. Kan proletar pada saat itu tertindas, ya, kerja bisa 16 jam dalam sehari gitu. Mereka menghabiskan sebagian besar harinya di pabrik-pabrik, bisa hidup di pabrik-pabrik gitu. Makanya memang saat saat awal-awal revolusi industri, saya tidak bisa menafikan bahwa terhadap penindasan yang sangat-sangat dahsyat terhadap proletariat gitu ya. Tapi pada faktanya kan kapitalisme dan sosialisme ternyata bisa beradaptasi nih. Ya, saya pun termasuk yang menginterpretasikan sosialisme demokratik di Eropa, termasuk yang dikemukakan oleh Syahrir, itu merupakan merupakan apa sih namanya tuh? Negosiasi ya, negosiasi antara sosialisme dan kapitalisme. Ya, maka terbentuklah yang namanya negara kesejahteraan atau welfare state. Itu sih Mas. Jadi kapitalisme itu sebelumnya apa sih namanya premis awalnya ya, sosialisme. Mas Bima sudah cukup? Ya cukup. Terima kasih ya Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari konten dari yang nama Anda tadi yang sempat bisa resen tapi belum bisa on cam sama Otnik. Lalu kemudian buat Kak Pradika nanti setelah ini ya kita akan jawab pertanyaannya. Sekarang kita untuk pertanyaan dari nama Anda, bagaimana sih relevansi pemikiran sosialisme Syahrir di era sekarang? Di mana kondisi saat ini bisa dibilang sangat melenceng dari pemikirannya Syahrir gitu. Gimana Bang? Dari kolom chat pertanyaannya sih. Iya. Sebelumnya mungkin bagi yang belum bertanya di mute dulu suaranya ya. Oke. Relevansi ya. Kalau kita membahas Ya. relevansi sampai sekarang mungkin bahkan kalau kalau kita mau membandingkan gitu, mana yang lebih relevan antara komunisme gagasan Lenin dan sosialisme demokratik ala Benteng dan Syahrir, itu lebih relevan Syahrir kan. Contoh, kita tuh sering dapat bantuan-bantuan sosial, jaminan-jaminan sosial. Itu sebenarnya perwujudan pemikiran dari sosialisme demokratik atau sosialisme kesejahteraan lah kalau kalian mau bilang gitu ya. Perwujudan itu. Jadi negara tetap ada, kapitalisme itu tetap eksis, sosialisme itu hidup di bawah naungan kapitalisme. Ya, dengan asumsi akan menggerogoti kapitalisme dari dalam. Ya, jadi seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Semoga. Mau menjawab nanti kalau misalkan mau dielaborasi ini lewat chat aja gak apa-apa ya Pak. Nama Anda. Baik, sekarang lanjut ke Kak Pradika. Silakan konflik dan nonton untuk nyampein pertanyaannya nih. Kak Pradita boleh. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Saya ingin menanyakan, mungkin pertanyaan saya masih ada hubungannya sama Bang Yeremia atau yang nama Anda ini tadi ya. Tadi kan sempat disinggung juga soal eh, soal relevansi pemikiran Syahrir hari ini, terus terkait kritik ke pemerintahan hari ini. Dan saya membaca bahwasanya seorang tokoh
yang bahkan sudah pernah memiliki partai sebesar PSI atau tokoh-tokoh yang lain yang dahulu punya partai dan partai itu sudah tidak ada, hari ini mungkin sudah ada gerakan untuk menghidupkan partai itu kembali atau setidaknya kalau misalkan bukan berupa partai, eh, berupa organisasi atau berupa kelompok-kelompok lain yang masih berpegang teguh atau menghidupkan pemikiran dari suatu tokoh tersebut. Eh, yang saya tanyakan, untuk pemikiran Syahrir, ini hari ini, apakah sudah ada kelompok yang menghidupkan, yang hendak menghidupkan atau mungkin bahkan sudah menghidupkan kembali PSI dengan pemikiran Syahrir, dengan eh, membaca realitas hari ini, atau berupa kelompok lain seperti itu. Karena kalau kita bicara partai yang dibubarkan bareng PSI juga, Partai Masyumi itu kalau saya tidak salah itu pernah juga dihidupkan kembali pada tahun 2020. Kemudian eh, Partai Murba yang sudah difusi kepada PDI itu juga tahun 2025 kemarin ada deklarasi juga di Payakumbuh. Kemudian PKI yang sudah hancur-hancuran 3 kali berdiri bahkan didirikan jatuh bangun. Bahkan tadi sempat disinggung juga PNI, dibuat lagi PNI baru. Nah, untuk PSI-nya Syahrir sendiri nih, ini bagaimana napasnya hari ini? Itu mungkin pertanyaan saya. Atau mungkin kalau nggak partai, organisasi atau kelompok yang memegang teguh pemikiran Syahrir, kalau tadi menyinggung relevansi atau eh, kebobrokan pemerintah atau kritik terkait pemerintah, yang saya tanyakan di sini adalah gerakannya. Seperti itu. Terima kasih. Terima Jawab kasih, aja Bang Mas. Fauzian. Bagaimana, Mas? Langsung jawab aja. Jawab aja ya. Oke. Tadi bagus ya. Pertanyaannya, apakah PSI itu sempat dihidupkan kembali, entah sebagai partai politik atau sebagai sebagai gerakan, ya, gerakan politik. Jujur, kalau sebagai partai politik, PSI sendiri itu saya justru tidak terlalu mempelajari. Saya sempat membaca, tapi belum memverifikasi kebenarannya. Pasca reformasi sempat dihidupkan kembali, ya, PSI Syahrir. Tapi tentu saja gitu ya. Setelah reformasi banyak kok yang dihidupkan kembali. Masyumi juga termasuk PNI Soekarno, PNI Marhenisme gitu. Itu banyak yang dihidupkan, Mas. Jadi anggaplah reformasi itu menjadi tonggak awal romantisme politik gitu ya. Banyak partai politik di masa lalu yang dihidupkan kembali. Tapi masalah eksistensinya, keberlangsungannya, itu sepertinya kalau kalau kita mau lihat gitu ya, kalau dia kuat, udah pasti kita tahu dong gitu ya. Nah, malah kita taunya PSI Grace Natali kan, ya, yang waktu saya baca di Twitter tuh Grace Natali ada buzzernya bilang, asas dari PSI Grace Natali ini adalah Jokowisme. Waduh, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, Jokowisme ya. Maksudnya apa tuh? Filsafat Jokowi kah? Analisisnya seperti apa? Saya juga kurang paham ya. Berbasis berbasis apa namanya? Pembangunan infrastruktur gitu. Nah, jadi memang gerakan sebagai gerakan intelektual, gerakan politik, saya nggak melihat PSI itu hidup kembali. Tapi kalau Mas mau lihat ketokohannya, Rocky Gerung itu merupakan circle dari PSI, Mas. Rocky Gerung ya, circle dari PSI. Di Orde Baru kan, uh, aduh saya lupa namanya siapa tuh. Ada beberapa eksponen-eksponen politik PSI yang dekat dengan Rocky Gerung gitu ya. Tentu saja Rocky Gerung itu terpengaruh oleh ideologi sosdemnya Sultan Syahrir. Tuh. Makanya nggak heran kan Rocky Gerung itu mengedepankan intelektualitas dibanding apa namanya politik-politik yang kita lihat hari-hari ini. Terus apa lagi ya Mas ya? Tadi pertanyaan dari Mas Pradika ya. Kayaknya itu ya Mas ya. Kalau masih belum menjawab, tolong Mas dielaborasi lagi.
Ya, ini sedikit tambahan Ya, mungkin. Eh, Tadi kan kalau kita bicara ketokohan Sultan Syahrir ya, tadi juga disebutkan terkait Rocky Gerung. Eh, apakah terkait gerakan yang memegang teguh pemikiran Sultan Syahrir ini kurang begitu besar di Indonesia hari ini, peminatnya mungkin itu apakah mungkin seperti yang dipaparkan oleh pemateri tadi, salah satunya adalah karena pemikirannya Sultan Syahrir ini mengedepankan intelektualisme yang mana ini agak susah untuk dipahami mayoritas masyarakat Indonesia seperti itu. betul, betul. Ya, tapi tadi Mas bicara soal ketokohan, ya. Memang itu sudah menjadi perdebatan sih, Mas. Bagaimana kegagalan PSI itu hingga bubarnya gitu. Itu dipelajari oleh akademisi, sejarawan, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat sih, karena pertama itu mengedepankan, apa namanya ya, kader politik yang ketat, gitu kan. Bahkan tuh saya lihat dari data ada banyak calonnya nih, Mas. Calon anggota, tapi belum jadi anggota. Mungkin itu proporsinya bisa lebih banyak daripada anggotanya sendiri. Makanya di manifesto politik Syahrir, secara eksplisit Syahrir bilang, anggota partai politik itu nggak perlu banyak. Yang penting berkualitas, yang penting intelektual, yang penting disiplin. Nah inilah, saya nggak tahu ya jalan pikiran Syahrir tuh kayaknya kesannya eh, menara gading banget gitu loh. Pemikir menara gading banget. Jadi dia nggak berusaha untuk menyentuh grassroots. Nah itu permasalahannya. Tapi apakah bisa cocok dengan realitas hari-hari ini? Ya kalau kita lihat Rocky Gerung ya, Rocky Gerung kan memang karena jadi dosen filsafat aja sih. Tapi kan dia juga terpengaruh oleh ideologinya Syahrir, sosdemnya gitu. Artinya sebenarnya masyarakat nih bisa kena gitu loh, bisa kena edukasinya tentang sosialisme demokratis, pemikiran-pemikiran humanisnya, filsafatnya masyarakat itu bisa kena. Cuman PR-nya adalah bagaimana cara kita mengemasnya gitu. Cara kita mengemasnya supaya tidak terlalu eksklusif. Gitu ya. Mungkin Syahrir pada saat itu terlalu eksklusif dan dia tidak mendasarkan pada aspek-aspek primordial bangsa Indonesia. Misalnya basis kebudayaannya apa, kesukuan kah, atau misalnya apa ya namanya, agama juga gitu. Tapi saya nggak bilang politik agama Masyumi itu merupakan primordial, bukan ya. Masyumi termasuk politik Islam yang modern gitu kan. Politik Islam modern dia berusaha memperjuangkan syariat Islam melalui jalur parlementarian. Itu sih. Gimana Mas? Cukup, Mas Pradya. Pertanyaan. Mungkin sudah cukup, ya, bisa untuk yang lain. Terima kasih banyak Mas Pradika. Di, Pertanyaannya sangat Ya, di, terima bagus. kasih kembali. di bentar lagi tinggal 3 menit ya, semoga nutut ya. Kita lanjut ke Kak Asna, silakan. Masih banyak ya Mas? Ya Oke, dari oke. Asna dulu deh, kalau misalkan apa nutut ya udah kita lanjut aja. Lanjut Silakan aja Kak nggak Asna. apa-apa. Sebelumnya sebentar. Eh, Sebelumnya izin Bung, aku mau tanya, aku juga baru belajar mengenai politik. Aku mau tanya mengenai pendekatan demokrasi Tahrir bisa menjadi alternatif dari sosialisme revolusioner Marx terhadap kapitalisme atau tidak, dan kalau disambungkan dengan masa sekarang, apakah sosialisme demokratis ala Marx atau Syahrir iya alam demokratis ala Syahrir atau sosialisme revolusioner ala Marx itu lebih baik mana buat di masa sekarang? Mungkin itu sih Bung. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya atas nama Septia Asna ya. Lebih baik mana? Sosialisme revolusioner atau sosialisme ala Syahrir? Mungkin kalau pertanyaan lebih baik mana,
itu pertanyaan yang sifatnya apa ya? Perlu kajian lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Eh, tapi saya bisa menjamin sepertinya berdasarkan apa yang kita lihat dalam sejarah, Leninisme dengan Bolshevikismenya itu membangun Uni Soviet, kemudian gerakan-gerakan kolektivisasi, pertanian. Saya kurang paham ini apakah salah dari penguasanya, apakah salah dari tokoh-tokohnya, atau pelaksanaannya, ya. Karena kita harus kembali lagi kepada filsafat dari manusia. Apakah manusia itu secara kodrati serakah? Apakah manusia itu secara kodrati itu bisa hidup harmonis? Sebagaimana yang diutopiakan oleh masyarakat sosialis. Jadi asumsi tentang masyarakat sosialis, di mana kelas-kelas sosial sudah tidak ada lagi, itu kan berangkat dari bagaimana kita itu uh, bisa hidup bersama secara komunal dengan orang lain, saling membantu. Nah, kita harus telusur itu jejak filosofisnya. Apakah manusia itu tidak punya kecenderungan keserakahan? Kalau ada kemungkinan penyelewengan terhadap sosialisme. Sosialisme dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk kesejahteraan demokratis ataupun sosialisme revolusioner ala Uni Soviet pada saat itu. Ya, kita bisa diskusi lah. Tapi kalau pertanyaannya menuntut untuk lebih baik mana, yang lebih relevan mungkin saya bisa menjawab lebih relevan sih sosialisme Syahrir ya, ketimbang komunisme. Karena komunisme tuh sering banget berubah. Misalnya kayak di apa namanya di China, kemudian di Korea Utara, itu kan bisa kita lihat mana aspek komunismenya gitu. Ketika di Korea Utara parade besar-besaran, rakyatnya itu seolah-olah diperbudak oleh tuan tanah feodal. Mana aspek apa sih namanya junjungan terhadap kemanusiaannya? Itu kan aspek penting dan fundamental dari sosialisme. Ini nggak ada. Dan kesetaraannya juga nggak ada. Kesempatan yang sama juga nggak ada. Privilege itu selalu dimiliki oleh elit-elitnya. Kalau di dalam komunis, elit-elit komunis. Di dalam negara yang bebas, elit-elit kapitalis, borjuasi. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Septiasa Asna, kalau ada apa namanya bantahan boleh dikemukakan. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Oh, Kak Asna, poinnya udah cukup deh Cukup. ini. Sama ini apa Iya, di kolom chat kan ada ini apa balasan dari nama Anda ya. Bisa kita lihat juga ya bahwa relevansinya sosialisme syahrir ya bisa dilihat dari adanya pansos gabung. Lagi kan sekarang banyak pembungkaman, kemudian orang vokal yang kritik itu malah di apa? Mas, sempat ada gangguan jaringan, Mas. Maaf. Ya, maaf. Ya, Dilanjut. jadi saya lihat ini di apa nama Anda kan juga Pak mau minta tanggapan juga sih, tapi kita rasa bisa kita elaborasi lebih lanjut di nanti kemudian hari atau nanti di grup aja nggak apa-apa. Mengingat juga sekarang udah setengah 10 dan nanti Betul. kan Sudah toh waktunya istirahat. udah malam juga nih. Toh Kak Fauzin kan ya tetap tetap open kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut. Iya, betul, Materinya betul juga sekali. bakal kita kirim juga di grup ya. Tanya bisa dibaca, bisa tanya-tanya lebih lanjut gitu. Ya, terima kasih banyak buat para audiens juga eh, Bang Fauzin udah jadi materi sama Kak Tiwi selaku yang mengakomodir diskusi kita pada malam hari ini melalui Komnas Temu Sejarah. Dan semoga diskusi kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan dan insight baru kepada kita semua. Akhir kata, kita akhiri selamat malam semuanya. Ya. Malam. Mungkin kita foto Oh dulu iya, kali iya, ya. iya, betul, betul, ya, oke. Mau Sudah Buat on semua nih. oke, Oke. On dulu nih semua nih. Semoga siap. bisa Buat ketemu offline lah ya. buat Iya, udah teman-teman pada yang pulang. bisa on cam boleh on cam, kita foto dulu. Oke, satu dua tiga. Sekali lagi, satu dua
3. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Oke. Fauzian, Kak Terima kasih juga Fikri Kak untuk Dewi. diskusi yang luar biasa, juga teman-teman yang sudah hadir ya. Kak Yeremia, Kak Sarita, Kak Arga, Kak Bagus, dan kakak-kakak yang lain. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Kita tutup untuk malam ini. Selamat beristirahat dan semoga bermimpi indah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Bye-bye. Salam wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Fikri dan teman-teman. Izin live.